Sahabat Agremania, selamat sore. Kali ini kita akan mereview cara pemupukan mangga, yaitu memupuk mangga sebelum berbunga. Kira-kira mangga itu bisa berbunga, dan syukur kalau bunganya lebat. Juga mangga sedang berbunga, serta mangga setelah berbunga. Hari ini akan kita bahas untuk kawan-kawan yang banyak yang menanyakan bagaimana cara pemupukan mangga sebelum berbunga agar jadi bunga, juga bagaimana untuk mempertahankan bunga supaya tidak rontok, dan juga gimana caranya agar bunga itu bisa menjadi buah. Untuk itu kali ini akan kita kupas tuntas tentang apa yang kawan-kawan tanyakan, bagaimana pemupukannya, juga gimana cara pemupukannya. Baik, akan kita terangkan satu persatu bahwa mangga kalau mau dibungakan, kita lihat kondisi mangganya dulu. Pohon mangganya dulu kita lihat dulu, apakah pohon tersebut sudah mau dewasa atau memang pohon mangga tersebut belum mau dewasa. Dengan ciri-cirinya adalah satu, kalau pohon mangga mau menginjak dewasa atau mau beralih dari fase vegetatif ke fase generatif, ciri-ciri utamanya adalah batangnya hijau tua. Contohnya seperti ini, hijau tua ini. Ini ciri-ciri mangga yang sudah mau dewasa. Artinya dia sudah pengen dewasa, pengen mengeluarkan bunga, pengen jadi buah. Nah, kita sebagai pemilik kebunnya harus waspada terhadap keadaan mangga-mangga tersebut. Nah, makanya dari bulan kemarin ini sudah saya pupuk untuk bagaimana mangga ini supaya berbuah. Pupuknya kita perbanyak unsur P dan unsur K. Artinya perbanyak unsur fosfatnya, juga unsur kaliumnya, agar si mangga tersebut bisa memunculkan bunga. Kenapa saya pakai unsur P dan K? Karena yang unsur N itu tidak memacu munculnya bunga, malah memacu tunas yang baru. Untuk pupuknya silahkan cari di kios-kios pupuk ataupun di agen-agen pupuk yang kandungan P dan K-nya tinggi. Banyak ini dari produksi dari pupuk-pupuk kimia yang beredar di pasaran, yang menyuguhkan atau membuat dengan dua unsur tersebut itu tinggi, walaupun ada unsur E-nya tapi jumlahnya sedikit untuk memacu pertumbuhan saja. Contohnya seperti ini. Ini daun-daun yang begini, ini daun yang sudah tua ini. Jadi nanti kalau nanti keluar dari sini, biasanya itu keluarnya bunga. Coba kita cari. Nah, ini nih, ini keluarnya bunga ini. Ini keluarnya bunga. Yang tadi yang belum. Nah, kita ke atas lagi. Ini bunga lagi nih, keluarnya bunga. Yang ini, ini nih mau numbuh. Ini numbuhnya bunga, jadi bukan numbuhnya daun baru atau pupus baru. Kenapa? Yang saya katakan tadi bahwa untuk pemupukan pembungaan itu kita harus teliti terhadap pohonnya. Kalau pohonnya sudah daunnya sudah tua, terus tidak ada keluar pucuk yang baru lagi, itu tandanya pohon tersebut sudah minta diberi makan makanan yang unsur
P dan unsur K-nya tinggi karena dia mau mengeluarkan bunga. Itu artinya peralihan dari fase generatif atau fase pertumbuhan ke fase generatif, dari vegetatif menjadi fase generatif. Dan ini buktinya, ini buktinya sudah berbunga. Kalau ada lagi, kalaupun ini munculnya tunas baru, ini kan tunas baru lagi nih munculnya nih, tapi diharapkan keluar dari ketiak daun ini bunga. Ini sepertinya ini keluarnya bunga. Ada satu contoh lagi kawan. Ini nih, ini contohnya. Ini keluar pucuk baru, tapi dari ketiak daun memunculkan bunga. Karena sudah yakin bahwa tanaman itu kalau sudah masanya, sudah fasenya, dia pasti mengikuti. Tergantung daripada kita. Kalau kita pemupukannya diperbanyak N-nya, dia kembali lagi ke vegetatif lagi. Dia tidak mau dewasa. Tapi kalau kita di saat mangga itu daunnya sudah tua, pengen beranjak dewasa, kita pupuk dengan unsur P dan unsur K-nya tinggi, maka pohon tersebut mengeluarkan bunga. Ini yang kemarin saya liput, dan waktu itu ada yang bunga, ada yang belum. Nah sekarang mulai kompak, mulai memunculkan bunga. Nah, yang di sini kebetulan ini dahulunya duluan, ini bunga duluan, dan ini sudah menjadi bakal buah. Hanya saja karena banyak curah hujannya tinggi, bakal buah ini banyak yang hitam. Tetapi kita tidak putus asa. Terus kita pelihara lagi karena memang pucuk-pucuk barunya juga ini mengeluarkan bunga yang baru. Kita bisa lihat ini, di pohon ini juga ada bunga yang barunya ini. Yang sudah berbuahnya juga ada, ini bakal buahnya. Nah, ini juga berbunga, ini berbunga lebat ini. Hanya sayang untuk musim tahun ini kita tidak bisa memprediksi. Semalam juga kita diterpa hujan dan angin yang sangat besar sekali, itu yang berakibat kepada rontoknya bunga. Bukan saja rontoknya bunga itu karena kekurangan unsur hara yang ada di tanah, tetapi dari alam pun juga bisa merontokkan buah atau bunga mangga tersebut. Nah itu pemupukan yang memacu agar bunga keluar. Kita kali ini berbicara tidak untuk membuahkan di luar musim. Beda lagi kalau kita membungakan di luar musim, misalkan kita ngambil di bulan 1, pemupukan juga pemberian perangsang bunga sejenis Paclobutrasol. Kebetulan yang kita review pada sore hari ini, kita hanya menggunakan pupuk saja, tidak menggunakan perangsang bunga atau yang kita kenal dengan JPT yang untuk merangsang bunga agar tanaman tersebut stres dan baru itu berbunga. Kita tidak melakukan itu. Kita hanya pemupukan sederhana saja, pemupukan dengan kadar P dan K-nya yang tinggi yang tadi saya sebutkan. Setelah bunga ini muncul, ini ciri-ciri bunga yang sebagian sudah diserbuki dan sebagian belum. Ini kita tidak boleh melakukan pemupukan, ini cara saya ini. Jadi saya setelah bunga itu muncul serempak, kita tidak memberikan pemupukan, hanya memberikan perawatan saja. Perawatannya dengan pakai penyemprotan. Disitulah para pekebun mangga berjuang untuk mempertahankan si bunganya itu untuk dapat menjadi buah. Kenapa? Karena saat-saat yang paling kritis
yang dihadapi pekebun adalah bagaimana untuk menyelamatkan bunga ini agar menjadi buah. Ini saat kritisnya ini. Makanya kita tidak memberikan pupuk atau unsur hara, kita hanya memberikan penyelamatan bunga, yaitu fungisida dan sedikit insektisida, juga sedikit JPT yang kita campur, kita mix jadi satu, kita semprotkan pada tanam-tanam mangga-mangga ini yang sedang berbunga. Tapi kita harus melihat, jangan menyemprot, jangan memberikan pestisida kepada bunga yang sedang dalam penyerbukan. Ini fatal lagi. Kalau kebanyakan, bunga itu bisa gosong dan bisa tidak jadi buah. Jadi seperti itu, kawan-kawan harus cermat melihat pembicaraan saya ini, mendengar pembicaraan saya ini. Kira-kira kawan-kawan bisa mengetahui bagaimana cara untuk pohon mangga tersebut mengeluarkan bunga, dan setelah berbunga kita pertahankan bunganya agar menjadi buah. Baru kita mupuk lagi setelah buah itu seukuran kelereng. Kita cari di sini ada yang seukuran kelereng ini yang sedang berbuah. Kita cari yang seukuran kelereng. Mungkin ini kawan-kawan ini. Kalau bunga yang segini, kita sudah mulai mengadakan pemupukan kembali. Ini bunganya banyak yang rontok. Terus yang tidak ada pucuk, yang tidak menjadi bunga, kita buang. Kita buang, nanti munculnya bunga lagi. Kalau tidak dibuang, kita muncul bunganya itu lama sekali. Tapi dengan pembuangan seperti ini, kita buang semua bekas bunga yang tidak menjadi buah, kita buang. Ini cepat lagi, nanti dia memunculkan bunga yang baru lagi karena yang ini gagal. Nah seperti ini teman-teman, kita buangin yang tidak ada anunya, buahnya. Kita sisakan ada satu atau dua, tapi yang bagus satu. Nah, nanti untuk penjarangan barangkali ini jelek, kita buang, tinggal satu saja. Nah ini waktunya pemupukan itu di saat seperti ini. Seperti ini baru kita pemupukan. Ini kalau saya biasanya pakai KNO. Pakai KNO karena apa? Kita pakai N, ada N-nya karena untuk pembesaran buah juga. Nah yang seperti ini kita buang, kawan. Kita buang karena di sini juga ada bunga. Ini juga mau memunculkan bunga. Nah seperti ini kita buang. Dan yang dipertahankan yang kayak begini. Yang kayak begini kita pertahankan, kita pupuk sampai buah itu membesar. Dan kalau sudah memakan pupuk, biasanya mangga-mangga seperti ini cepat besarnya. Di samping kita buang yang kurang bagusnya. Nah ini buahnya ada berapa, kita tinggalin aja satu aja, satu, yang di sini satu. Nah seperti ini, nanti kita buang ranting-ranting yang ada di batang buahnya. Nah, ini yang tidak ada buahnya kita buang agar dia muncul bunga kembali. Nah seperti ini, kita buang saja yang begini. Nah nanti bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi seperti itu. Kalau mangga sudah seukuran kelereng, kita berikan pupuk, untuk memicu mangga ini cepat gedenya, agar cepat menjadi buah yang benar-benar cepat besar gitu. Kita kasih pupuk
yang saya sebutkan tadi, yaitu memakai KNO. Juga tidak lepas dari perawatannya tadi, kita semprotnya harus melihat keadaan. Artinya kalau memang keadaannya di sini banyak hama dan penyakitnya, kita semprot. Kalau tidak ada, ya nggak usah kita semprot. Kita melihat keadaan di pohon saja. Kalau keadaan pohonnya tidak memungkinkan, kita semprot. Nah, kalau hama dan penyakitnya tidak ada, ya untuk apa kita semprot? Kita biarkan saja. Nanti kalau ada kita semprot. Jadi begitu. Ini juga merupakan satu penghematan bagi kita para pekebun, agar jangan melakukan penyemprotan itu dengan sistem kalender. Artinya sistem kalender begini, kita sudah 1 minggu kita semprot, atau kita 10 hari kita semprot. Tidak seperti itu. Hanya saja yang kita lakukan adalah untuk penyemprotan kita melihat keadaan atau kondisi kebun kita, di mana kebun kita ada hama dan penyakitnya, kita semprot. Nah, ini kawan-kawan, ini sepertinya bunganya ini banyak sekali. Walaupun dia membawa keluarnya pucuk, tetapi dia sambil membawa bunga ini. Dan ini yang saya harapkan ini, dibandingkan dengan mangga yang daunnya tua terus dia keluarnya bunga. Saya senang yang keluarnya bebarengan dengan pucuk muda ini. Biasanya yang model begini bunganya itu bagus dan juga lengket dibandingkan dengan bunga yang muncul di daun yang tua seperti ini. Kadang-kadang ada yang seperti ini terus memunculkan bunga. Ini sepertinya kurang senang bagi saya ini. Nah, ini contohnya nih. Ini daun-daun tua mengeluarkan bunga ini. Kalau saya yang paling senang keluar dulu pucuk muda, baru di ketiak-ketiaknya itu muncul bunga. Itu kalau yang saya pribadi itu senang yang model begitu. Seperti itu kawan-kawan yang kita review pada siang hari ini. Kita sambil melihat-lihat kebun. Kebetulan semalam itu hujan campur angin dan sangat besar sekali. Jadi kita tengok kebun kita bagaimana setelah sebulan kita aplikasikan pupuk. Ternyata kita lihat pada hari ini mangga tersebut atau pohon mangga tersebut yang ada di kebun kami ini sudah mulai memunculkan bunga. Itu juga sudah merupakan suatu kebanggaan bagi saya seorang pekebun. Apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Juga kawan-kawan juga seperti itu. Kira-kira harapan kita ingin membungakan mangga, kira-kira sesuai dengan harapan. Artinya supaya bisa menjadi kenyataan. Nah, ini kalau kita lihat di kebun blok ini sudah lumayan tinggi presentasinya ini. Mudah-mudahan kita review lagi untuk berapa hari ke depan ini, atau kurang lebihnya setengah bulan lagi kita review lagi. Jadi mangga ini apakah benar ada bunganya. Mari nanti kita review, karena apa? Kita menanam mangga ini sangat rapat ini, sangat rapat, hanya 2,5 meter kali 3 meter ini, tapi kok bisa berbunga. Nah, dari situlah kelebihannya berkebun dengan memakai sistem ultra high density plant. Nah, jadi walaupun tanaman kita rapat, tetapi tanaman kita sudah membawa bunga semua. Ada yang belum berbunga, contohnya seperti ini. Dia keluar pucuk yang baru, tetapi dia tidak mengeluarkan bunga. Bagaimana solusinya? Solusinya kita ambil dulu ini yang batang-batang ini yang nggak pakai ini, kita ambil dulu semua. Ini tunas air ini, agar jangan lari ke sini. Nutrisinya agar jangan lari ke sini. Kita buang semua, baru
Kalau memang sudah bersih ini, yang di bawah ininya sudah bersih, baru nanti kalau yang lain sudah berbunga, ini tidak membawa bunga, nanti kita potong kawan, yang di sebelah sininya nih. Nanti kita potong yang di sebelah sininya. Kita potong lagi. Biasanya setelah dipotong, mangga yang tadinya tidak berbunga menjadi bunga. Dan mudah-mudahan ada beberapa pohon yang masih belum mengeluarkan bunga. 15 hari ke depan bisa memunculkan bunganya. Kalau yang semacam ini di ketiaknya sudah ada bakal-bakal bunganya, nanti muncul bunga. Oke, apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Untuk itu saya berharap jangan putus asa untuk berkebun. Mari berkebun.